Saudara sekalian, Bapak Ibu yang kami kasih dalam Kristus, marilah kita membuka firman Tuhan yang kita akan lihat dalam kisah Rut dan Naomi, tercatat dalam kitab Rut pasal yang pertama dan selanjutnya. Kitab Rut pasal yang pertama menceritakan bagaimana kehidupan seorang anak Tuhan yang tadinya tinggal di kota Bethlehem, lalu mereka berangkat menuju Moab dikarenakan satu persoalan. Persoalan itu bernama kemiskinan ataupun paceklik. Dari kisah yang kita baca ini, kita lihat sebuah penderitaan sebuah keluarga. Mereka tidak bisa menabur, tidak bisa menuai, sehingga penderitaan yang mereka alami ini membuat mereka berpikir untuk berpindah ke daerah Moab. Karena pikir mereka di daerah Moab, mereka akan bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Dari kisah yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita salah bertindak, salah mengambil keputusan, maka ada hal yang fatal yang akan kita terima. Hal yang fatal itu boleh diceritakan dari kisah Naomi dan Ruth. Nah, kalau saya lihat dari akhir daripada cerita ini, mereka sebetulnya belum kelaparan habis, artinya belum miskin total. Mereka masih membawa sesuatu untuk dibawa menuju Moab. Ya, itu terlihat dari ayat 21 berkata begini, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Ini menceritakan bahwa Elimelek bersama Naomi, bersama juga kedua putranya, itu berangkat dari Israel, didorong oleh karena ekonomi yang sudah semakin kurang baik. Ya, tetapi yang jelas mereka sebetulnya masih makan, masih ada persediaan menurut saya. Karena kalimat yang kita baca dalam ayat 21 adalah menceritakan bahwa mereka berkata, dengan tangan penuh aku pergi meninggalkan Israel, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku kembali ke Israel. Ini menunjukkan saudara sekalian bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh salah mengambil kesimpulan di dalam persoalan, ya. Salah mengambil keputusan dalam persoalan pasti akan menimbulkan hal-hal yang fatal. Ya, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Kristus, siapapun yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kiranya kita dapat diberkati. Ya, kekhawatiran barangkali yang mendorong keluarga daripada Elimelek ini. Ya, Elimelek tidak banyak perannya di sini, tidak ada cerita apa-apa. Kita hanya melihat namanya saja sebagai seorang pemimpin. Ya, tetapi yang jelas mungkin oleh dorongan Naomi juga untuk keberangkatan mereka meninggalkan Israel menuju daerah Moab. Kita tahu daerah Moab itu bukan daerah Israel. Daerah Moab itu adalah daerah, ya, bukan anak-anak Tuhan di sana. Mereka itu kalau disebut dalam kitab-kitab perjanjian lama, khususnya dalam aturan-aturan mengenai bait suci, orang-orang Moab itu tidak diizinkan masuk bait suci. Ya. Tidak diizinkan masuk ke rumah Tuhan. Oleh karena apa? Mereka itu sebetulnya kalau ditelusuri, ya, Amon dan Moab itu adalah keturunan daripada Lot, ya, dari persundalan dari anak putrinya yang pada malam hari di gua itu, ya, memberikan mabuk bapaknya dan tidur bersama bapaknya, dan akhirnya kedua anak itu hamil, dan malam pertama anak yang tertua, malam kedua anak yang termuda, dan mereka hamil melahirkan dan mereka menjadi bapa daripada bangsa Moab dan Amon. Ya, jadi di dalam Alkitab orang-orang Amon, orang Moab itu dilarang masuk ke rumah Tuhan oleh karena silsilah itu. Ya, itu keturunan Lot dari anak-anaknya sengaja membuat mabuk ayahnya dan tidur bersamanya sehingga menyambung keturunan ayahnya. Tetapi Lot tidak tahu apa-apa yang terjadi dengan itu. Kata Alkitab berkata Lot sama sekali tidak tahu dengan itu. Bangsa Moab, bangsa Amon adalah keturunan itu. Oleh karena itulah, ya, kesalahan fatal yang telah diambil oleh Elimelek bersama Naomi membawa kedua putranya untuk berangkat menuju daerah itu, bukan daerah anak-anak Tuhan maksud saya. Dan di sana tentu pasti mereka tidak menemukan bait suci. Di sana mereka tidak menemukan rumah Tuhan. Pasti juga di sana mereka tidak bisa menjalankan ibadah sebagaimana mestinya mereka menjalankan ibadah di daerah Israel maksud saya. Nah, saudara sekalian, hal-hal yang fatal ini kita lihat pertama bahwa
sesampainya di sana, ayat 2, Elimelek dan istrinya Naomi dan kedua Mahlon dan Kilion, semua orang-orang Efrata. Nah, setelah sampai di Moab mereka diam di sana. Kemudian matilah Elimelek. Ya, jadi pertama Elimelek itu mati. Elimelek dari nama sih bagus. Melek adalah raja. Ya, jadi Allahku adalah raja. Dalam pengertian yang lebih dikembangkan, Allahku adalah raja. Allahku adalah pemelihara yang sempurna. Allahku itu Allah yang perkasa. Allahku Allah sanggup menyediakan untuk aku. Nama ini tidak membawa pengaruh bagi Elimelek. Elimelek, Eli, Allahku, Melek, raja. Allahku adalah raja. Raja yang memerintah, raja yang mengatur, raja yang perkasa. Dari nama ini luar biasa, ya. Tetapi mereka tidak menghidupi namanya. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita malam hari ini. Ada banyak orang tidak menghidupi namanya. Namanya Elimelek, tetapi dia tidak merasakan arti Elimelek dalam dirinya. Naomi artinya adalah yang manis, yang indah. Tetapi dia tidak mengalami yang manis, yang indah oleh perbuatannya sendiri. Terbukti kalau kita lihat dalam ayat 21, sebetulnya mereka tidak berangkat ke daerah Moab dengan tangan kosong. Mereka membawa bekal. Saudara sekalian, kalau kita hubungkan dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini di kota Batam dan di negeri kita di seluruh Indonesia, termasuk mengalami bagaimana kesusahan hidup, masalah ekonomi. Saya bertelepon ke daerah, ke keluarga di kampung. Saya berkata kepada mereka, yang penting bisa bertahan, makan, minum, dan ada pakaian cukuplah. Jangan pernah berpikir kaya. Jangan juga sekarang ini jangan berpikir bagaimana ada uang. Tetapi bagaimana bertahan. Tetapi Yesus Kristus harus ada dalam diri kita. Itu yang paling pertama. Ya. Saya pikir itu yang paling pertama. Boleh makanan berkurang, boleh pakaian tidak ganti, boleh uang tidak ada, boleh sekolah putus, boleh kuliah tidak lanjut. Tetapi Yesus harus ada tetap dalam hidup kita. Itu yang paling utama, saudara sekalian. Kita pegang Kristus, kita tidak kehilangan Kristus. Maka kalau kita mati, kita akan bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita mati, semua orang-orang kita banggakan di dunia ini tidak akan bersama dengan kita. Tapi kalau kita mati dan kita masuk surga, kita akan bersama dengan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita tidak boleh tinggalkan Yesus Kristus. Perhatikan apa yang saya ingin terangkan pada malam hari dalam renungan sapaan penggembalaan ini, saudara sekalian. Kalau Elimelek adalah Allahku raja, tetapi dia tidak merasakan bagaimana keperkasaan raja itu. Kalau Naomi sesuatu yang manis, sesuatu yang indah, tetapi dia tidak rasakan manis dan indahnya dalam kehidupannya. Saudara sekalian, dan kalau disebut di sini mereka adalah orang-orang Bethlehem, meninggalkan Bethlehem. Bethlehem kita tahu, Bet itu adalah rumah, Bet itu adalah rumah. Lechem itu adalah roti, rumah roti. Berarti sebetulnya gudang roti. Di sanalah sebetulnya ada persediaan makanan. Di sana ada Elimelek, di sana ada Allahku adalah raja, di sana adalah Naomi, sesuatu yang indah dan manis. Di sana adalah Bethlehem, dalam rumah gudang roti. Tetapi mereka tidak mengalaminya. Memang kadangkala sekalipun kita anak-anak Tuhan, ada waktunya Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa tidak beruang barangkali. Masa-masa tidak mengalami kenyamanan hidup barangkali. Saya pernah menyampaikan itu, saudara sekalian. Kalau kita sedang dipuji, ingatlah bahwa pujian dekat dengan makian. Tapi kalau kita sedang dimaki dan dihina, ingatlah makian dengan hinaan dekat pada pujian. Ya, itulah hidup. Kadang dipuji, kadang dihina, kadang diumpat, kadang diangkat. Tetapi dalam segala hal ini tadi malam kami diskusi dengan para pelayan Tuhan. Kita telah yes pada penderitaan karena kita tidak menolak penderitaan, karena kita percaya pada Kristus bahwa penderitaan itu sebagian dari orang Kristen. Seperti pada khotbah minggu di altar kita pada minggu kemarin disampaikan oleh Ibu Gembala. Kita sudah yes dengan penderitaan. Tapi poin kedua yang perlu kita bahas adalah bagaimana dalam manajemen penderitaan itu. Seringkali kita sudah terima sebetulnya penderitaan itu menjadi bagian dari kekristenan kita. Tetapi memanage hati kita ketika penderitaan itu ada. Saat tadi malam rata-rata saya tanya para pelayan Tuhan itu memberikan jawaban-jawaban yang majemuk, jawaban yang bervariasi yang cukup memberkati kami. Ya, satu dengan yang lain saling menguatkan. Memang kenyataannya memang banyak gagalnya ketika mengalami penderitaan dalam memanage hati, manajemen penderitaan. Soal yes dengan penderitaan kita sudah yes. Saya dari dulu sudah yes dengan penderitaan.
Saya terlalu banyak penderitaan yang saya alami. Tapi kalau boleh dikatakan sampai hari ini belajar dalam menata hati ketika penderitaan itu ada. Kurang apa penderitaan datang ke Batam ini dengan tangan kosong? Kurang apa penderitaan dengan kelahiran sampai anak keempat anak-anak kami bukan dalam berkelimpahan? Kurang apa penderitaan ketika saya harus berjuang ke hutan mengambil kayu-kayu bulat, memikulnya, menariknya, dan mendirikan gereja liar yang kecil sederhana. Kurang apa penderitaan makan kangkung beberapa hari. Kurang apa penderitaan makan kodok. Kita sudah yes dengan penderitaan. Sudah ya dengan penderitaan. Tetapi ada hal yang perlu, poin kedua tentang penderitaan yang kami bahas tadi malam di sini. Adalah bagaimana manajemen hati dalam penderitaan. Bagaimana memanage penderitaan itu supaya tidak menimbulkan percikan-percikan dosa. Cerita ini kenapa ditampilkan bagi kita menjadi pelajaran supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Marilah kita bertahan dengan penuh kesabaran ketika penderitaan itu. Khususnya yang dibahas dalam malam hari ini adalah penderitaan karena ekonomi. Saya kurang tahu berapa lama lagi ekonomi Batam ini atau Indonesia akan menjadi stagnan merosot. Tetapi biarlah jangan bergantung kepada ekonomi itu. Tapi biarlah tetap Kristus ada dalam hidup kita. Jangan salah ambil siasat, jangan salah ambil rancangan. Ketika keluarga ini meninggalkan Bethlehem, rumah roti itu, mereka meniadakan Elimelech, rajaku, Tuhanku adalah raja. Ketika mereka meniadakan Naomi, artinya yang manis, yang sedap, yang enak, yang indah. Mereka meniadakannya, mereka dengan tangan penuh berangkat menuju Moab. Penderitaan pertama bahwa seorang Elimelech harus mati terkubur di daerah yang bukan kelahirannya. Dia harus mati terkubur di sana dan meninggalkan seorang istri dan kedua anaknya. Anaknya juga memiliki pergaulan yang mestinya tidak harus mendapatkan perempuan-perempuan Moab, tetapi harus mendapatkan perempuan-perempuan Moab karena memang pergaulannya dengan perempuan Moab. Mereka tidak bisa menikahi gadis-gadis Israel karena mereka tidak ada di negeri Israel. Oleh sebab itu saudara sekalian, maka kerunyaman keluarga ini terjadi makin parah. Dan tidak cukup di situ, kedua putra kesayangan Naomi harus juga diambil oleh Tuhan. Apakah ini kebetulan? Menurut saya tidak kebetulan. Karena kesaksian Naomi katanya Tuhan telah mengangkat tangannya kepadaku. Tuhan telah memberikan yang pahit kepadaku. Naomi sendiri menyadari dalam tulisan ini bahwa dia mengatakan bahwa Tuhan yang melakukan itu semuanya. Kadang-kadang memang Tuhan harus melakukan yang pahit kepada kita. Bagi kita yang melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan. Sebab itu sebagai kepala rumah tangga dan sebagai istri, mari bekerja sama untuk memikirkan apa yang terbaik untuk tidak salah mengambil keputusan dalam kemelut-kemelut yang terjadi. Baik itu berupa kekurangan makanan, berupa persoalan-persoalan lain yang timbul dalam rumah tangga. Kiranya tidak salah mengambil keputusan, karena keputusan yang salah akan membawakan kefatalan dalam kehidupan. Ya, Elimelech mati, Mahlon mati, dan juga Kileon mati. Akhirnya tinggallah 3 janda dalam satu rumah. Mereka berpandang-pandangan sama-sama janda. Ya, saudara sekalian, dan akhirnya Naomi berpikir keras, tidak ada gunanya saya tinggal di pengasingan ini. Dia berkata kepada kedua menantunya, saya akan pulang ke rumah, ke kampung halamanku, ke negeri Israel, ke daerah Tuhanku. Dan kedua menantu itu mengikut dia. Katanya, aku akan ikut. Tetapi di tengah jalan dia coba membuka kesempatan untuk kedua menantunya itu pergi pulang. Dengan belas kasihan yang ada, dia berpikir, kamu masih muda, saya tidak mungkin lagi akan memberikan keturunan untuk engkau. Dan andai kata saya yang sudah tua ini bersuami malam ini, dan aku melahirkan anak-anak, apakah kamu akan menunggunya? Masa akan kamu menunggunya sampai tua untuk menjadi suamimu? Pulanglah anak-anakku, biarlah engkau mendapat kasih karunia daripada Tuhan, dan engkau mendapatkan suami-suami, karena engkau memang selama ini menunjukkan kasih setiamu kepada kami dan kepada anak-anakku yang sudah meninggal. Tetapi apa katanya saudara sekalian? Kami akan tetap mengikut engkau. Salah seorang di antaranya memang memikirkan dengan logikanya, dan berpikir, namanya Orpa, yang paling tua. Dia mencium mertuanya dan menangis dan berkata, iya mama pulanglah aku. Tetapi Ruth tidak pulang. Ketika dia berkata, kakakmu, iparmu Orpa sudah pulang,
Apakah kamu tidak pulang? Dia bilang, saya tidak pulang. Allahmu lah Allahku, bangsamu bangsaku. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih kalau aku harus meninggalkan engkau. Di mana kamu ada, di situ aku ada. Di mana kamu mati, di situ aku mati dan dikuburkan. Saya berpikir inilah kemurnian seorang menantu yang baik, menantu yang luar biasa, menantu yang patut dikasih jempol. Tidak lagi dia ada harapan. Mungkin ada orang baik kepada mertuanya karena ada anaknya punya jabatan, anaknya punya pangkat, atau paling tidak anaknya masih bisa menggantung harap pada dia. Tetapi ini betul-betul murni kasih Tuhan yang ada padanya. Itulah Ruth. Dia ikut terus kepada Naomi. Dan dia berkata, di mana kamu mati, di situ aku mati. Di mana kamu dikubur, di situ aku dikubur. Saya salut dengan Ruth. Ruth luar biasa. Berbahagialah orang-orang yang memiliki nama Ruth. Tetapi biarlah tidak sekedar nama, tetapi nama itu betul-betul menjadi dihidupinya seperti Ruth. Tercatatlah Ruth orang Moab ini menjadi masuk di dalam silsilah Yesus Kristus. Sebab saudara tahu nanti pada silsilahnya Yesus Kristus lahir daripada keturunan Ruth orang Moab ini. Di sini juga kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak membedakan bangsa. Dia hanya membedakan hati. Hati siapakah yang pas dan cocok di hati Tuhan, dia akan dipakai oleh Tuhan. Bukan soal siapa pelayan Tuhan, siapa lebih dekat, siapa jabatan apa. Tetapi saudara sekalian, dia memiliki bangsa yang bukan bangsa Israel, tetapi memiliki hati Israel, hati Tuhan. Dia begitu melekat kepada mertuanya sekalipun tidak ada diharapkan. Apa yang diharapkan? Apakah harta warisan tidak ada lagi? Apakah uang tidak ada lagi? Apakah anaknya yang ganteng yang perlu dipertahankan tidak ada lagi? Dia hanya bertemu dengan seorang mertua yang sudah kempot, yang tidak punya, sebetulnya kalau dari logika berpikir, menjadi beban hidup. Ternyata memang menjadi beban hidup. Saudara tahu, kalau kita pelajari, saya tidak sempatkan hanya sapaan saja, saya tidak akan panjang berkhotbah. Kita tahu cerita selanjutnya bagaimana Ruth, saudara sekalian, mengalami kasih karunia Tuhan kepada Naomi. Dia begitu berjuang. Dia pergi ke daerah-daerah orang Israel yang sudah mulai menuai jelai, karena kehadiran mereka di sana sudah pada masa menuai jelai. Lihat, orang-orang yang tinggal di Bethlehem menuai jelai. Tetapi dia yang tinggal di Moab kehilangan segalanya. Hati-hati jemaat Tuhan, jangan salah mengambil tindakan. Mari terus melibatkan Tuhan dalam perkara apapun. Ketika ada kesulitan dalam hidup kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Separah-parah apapun kehidupan yang saudara alami, jangan meninggalkan Tuhan. Sebab lihat, orang-orang yang dianggap akan sial tinggal di Israel karena Tuhan sedang tidak memperhatikan mereka. Tidak ada masa menabur, tidak ada masa menuai pada waktu itu. Dan selama 10 tahun mereka tinggal di Moab, kehancuran saja yang mereka alami. Tetapi dia dengar bahwa di daerah Israel sudah Tuhan perhatikan, sudah ada makanan. Dan pada waktu mereka berangkat menuju tempat itu, di sana terjadi masa menuai jelai. Di sinilah Ruth menunjukkan cintanya kepadanya. Dia permisi kepada mertuanya. Ibu mertua, saya mau pergi melihat-lihat orang yang menyabit-nyabit. Karena di sana ada panen. Dan di sana dia mengambil benih-benih yang jatuh dari gandum-gandum yang disabit itu. Dia ambil. Dia kumpulin. Dan juga memang kebiasaan bangsa Israel itu ada yang luar biasa. Ada firman Tuhan berkata, kalau kamu menyabit, janganlah kamu panen semuanya. Tinggalkanlah beberapa bulir-bulir di belakang untuk bagian dari orang-orang susah. Itu luar biasanya orang Israel. Jadi memang mereka menyabit beberapa langkah ke depan, tinggalkan sedikit. Mereka menyabit beberapa langkah dan tinggalkan sedikit bagian dari orang-orang susah. Ini juga menggambaran bagi kita, bagi anak-anak Tuhan. Kalau engkau punya sedikit, tinggalkan, sisakan pada orang-orang lain. Karena seluruh berkat yang ada padamu itu bukan seluruhnya untuk milikmu. Kau juga harus berbagi kepada yang lain dengan caramu sendiri. Kamu harus bagi kepada orang lain. Karena memang itu bagian dari orang-orang yang pilihan Tuhan. Israel juga begitu menyabit beberapa meter ke depan, beberapa langkah ke depan, tinggalkan. Kalau ada tertumpah sedikit, jangan ambil. Biarin saja, nanti ada orang-orang yang miskin, yang tidak punya makanan, yang tidak punya ladang, tidak punya panen. Mereka akan mengambil dari belakang. Dan itu dialami oleh Ruth. Ruth yang luar biasa setia itu mengutip
bulir-bulir jelai itu. Dan dia kumpulkan. Beberapa hari dia lakukan itu. Dia pulang dan dia sapa bertanya, "Mami, saya sudah pulang." "Oh, baiklah anakku." Dia masakkan untuk makanan mertuanya. Luar biasa cintanya. Saya pikir sangat sulit menemukan menantu seperti ini. Menantu sekarang itu dia seolah-olah menunjukkan cintanya kepada mertuanya karena belas kasihan, karena anaknya, karena anak yang lain, karena harta, karena pembagian, karena ini dan karena yang lain. Ya. Tetapi kalau Rut memang luar biasa. Berbahagialah Rut. Dan saya yakin itulah makanya Tuhan melihat hatinya dan mengizinkan Rut bertemu dengan Boas. Dan akhirnya Boas melahirkan Isai. Isai melahirkan Daud. Daud melahirkan Yesus Kristus. Tuhan akan mengangkat hidup kita yang memiliki hati yang baik. Sekalipun dalam kesusahan, dalam kemiskinan. Tidak matre. Tidak memakai logika dalam mengambil keputusan. Tetapi mengambil pikiran Tuhan. Dan Tuhan memberkati Rut. Sampai sekarang kita melihat Rut masuk dalam bagian garis keturunan Yesus Kristus. Sekalipun dia perempuan Moab. Sekalipun dia perempuan kafir. Istilah dalam penyambutan orang Israel. Saudara sekalian, pada malam hari ini, marilah kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Kembalilah kepada Tuhan. Jangan pernah ambil keputusan sendiri yang salah. Jangan saudara tidak melibatkan Tuhan. Ketika kesulitan masih terjadi di kota Batam kah, ekonomi menjadi sulit, mana tahu kita tidak memiliki pekerjaan lagi, tetaplah berharap pada Tuhan. Dan kalaupun harus berpikir pulang pindah kota, pulang kampung, saya harus tetap bertanya kepada Tuhan apakah itu kehendak Tuhan. Jangan sudah berpikir seperti Naomi. Barangkali nanti di tanah Moab kami akan menabur, kami akan berlimpah-limpah menjadi orang kaya. Tapi ternyata Tuhan Alkitab berkata, ya, dia sendiri mengungkapkan, dengan tangan penuh aku berangkat meninggalkan Israel. Tetapi dengan tangan kosong aku kembali. Tuhan kembalikan ke daerah Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang kami kasih dalam Kristus. Kiranya kasih Tuhan memberkati kita sekalian. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Marilah tetap tenangkan hati kita di hadapannya. Apapun yang terjadi, biarlah Tuhan yang bekerja. Kita izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Ekonomi seperti apa sekarang ini, sabar dan tabah. Sabar dan tabah. Yesus telah lebih dulu mendahului penderitaan-penderitaan itu. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bahagiakan hidupmu. Jangan selalu melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Tadi malam salah seorang hamba Tuhan di pelayan kita berkata, saya tidak selalu melihat ke atas. Betul, jangan selalu lihat ke atas. Kalau kamu melihat ke atas, engkau akan terjatuh ke belakang. Tapi juga jangan terlalu melihat ke bawah. Kalau kamu juga melihat ke bawah, kau juga terjatuh, namun ke depan. Tapi kalau mau dipilih mana lebih baik, terjatuh ke belakang atau terjatuh ke depan, saya berkata terjatuh ke depan. Karena kalau terjatuh ke depan, yang terantuk adalah otak depan kita, itu masih aman. Dan refleks tangan kita masih bisa untuk menjangkau, untuk sedikit menahan untuk beban badan kita tidak terantuk lebih keras. Tapi kalau orang terjatuh ke belakang, otak kecil kita di belakang itu pasti buat kita mati atau tidak sadar. Dan tidak ada tangan ataupun kaki yang bisa membantu untuk menahan beban kita. Sebab itu orang-orang yang selalu memandang ke atas, terlalu perfeksionis, selalu mengejar target-target, engkau bisa jatuh dan jatuhnya ke belakang. Dan kalau jatuh ke belakang, kau bisa tidak bertahan hidup. Tetapi juga jangan terlalu melihat ke bawah. Karena ke bawah pun terus dilihat. Tidak ada kemajuan yang terjadi. Lambat dalam berkemajuan. Tetapi andai kata harus terjatuh pun, jatuh lebih aman daripada jatuh ke belakang. Apa maksud saya? Nalarlah. Bapak Ibu, orang-orang hebat, orang pintar, pasti nalar apa yang saya maksud. Orang yang sudah terjatuh ke belakang itu pasti mati. Kalau sudah mati itu sial, hajar, habis segalanya. Apa maksudnya? Orang yang selalu memandang ke atas. Memandang ke atas. Bagaikan kerbau yang seharusnya mengeluku di sawah. Tapi dia lihat pesawat terbang dan pingin dia terbang seperti pesawat. Biarlah pesawat terbang dengan gayanya. Biarlah kerbau mengeluku di sawah. Jalanilah hidupmu, nikmatilah apa yang menjadi bagianmu. Yang penting jangan sampai kehilangan Tuhan. Kalau kau kehilangan Tuhan, engkau kehilangan segalanya. Engkau boleh tidak punya teman pejabat. Andai kata kamu punya teman pejabat pun, kalau pejabat engkau mati, pejabat itu tidak akan ketemu dengan engkau. Tapi kalau engkau punya Yesus, engkau mati dan engkau pasti ketemu dengan Yesus. Kalau toh Yesus Kristusnya selama-lamanya harta abadi bagi kita, itulah harta kita, jangan pernah
Jangan pernah tinggal oleh karena harta, jangan karena tiada lupakan, jangan kita kecewakan Kristus karena segala sesuatunya. Jangan terlalu memandang ke atas, jangan terlalu memandang ke bawah. Pandanglah dengan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Karena Tuhan pasti memberkati kita. Alkitab berkata bahwa Israel kembali diperhatikan oleh Tuhan. Tidak selamanya Tuhan meninggalkan kita. Ujian dan cobaan pasti berlalu. Pasti pada waktunya Tuhan akan tolong kita. Ya. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Dan saya sapa kita dengan kasih Kristus. Biarlah tetap saling mendoakan. Doakan kami, gembala, keluarga. Kami butuh topangan supaya kami terus kuat di dalam melayani Tuhan. Dan melayani saudara sekalian dari jemaat di tempat ini. Tuhan berkati, selamat malam. Ketemu kembali besok. Haleluya.